Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ya. Hari ini Pak Lulu akan memberikan materi untuk kelas 10 untuk separuh pertemuan di akhir ini. Kemarin sudah PTS. Mohon maaf, Pak Lulu baru bisa memberikan materi dan belum bisa masuk ke kelas-kelas kemarin ya karena kondisi kesehatan ya. Oleh karena itu mumpung hari ini daring, jadi Pak Lulu akan menyampaikan materi khususnya untuk materi selanjutnya. Kemarin kalian sudah menerima materi tentang seni rupa 2 dimensi, kemudian kalian praktek, ada center of interest dan lain sebagainya. Pak Lulu ingatkan, silakan nanti kalian menyelesaikan tugas-tugas yang ada di Google Classroom kalau yang belum ya karena nanti di bulan ini kan di akhir bulan November kan kalian sudah tanggal 29 kan kalian sudah ujian semester ya. Jangan sampai jangan sampai nanti kalian sudah ujian semester sedangkan tugas-tugas di Google Classroom belum selesai. Karena nanti Pak Lulu acuannya untuk membuat nilai rapot ya di situ. Oke ya. Oke, harap dimengerti. Oke, untuk hari ini Pak Lulu akan menyampaikan materi tentang seni rupa 3 dimensi ya. Apa itu seni rupa 3 dimensi? Oke, ini. Oke ya, tentang seni rupa 3 dimensi atau biasa disebut dengan seni rupa 3D. Ya, secara fisik bentuknya dibatasi panjang, lebar dan tinggi ya. Itu secara secara pengertian tentunya kalian sudah paham ya. Kemudian kalau seni rupa hanya memiliki 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar, kalau seni rupa 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Secara spesifik, unsur yang ada di dalamnya yaitu berupa panjang, lebar, tinggi, kemudian menempati sebuah ruang, dan bisa dilihat dari segala sudut pandang. Ya, kalau kemarin kalian berkarya menggambar itu ketika nanti dipamerkan, ya dia hanya bisa dilihat panjang dan lebarnya. Ketika sebuah karya 3 dimensi, misalnya kalian nanti akan membuat patung atau mungkin karya, misalnya paling dekat adalah contoh karya-karya keramik undong itu ya. Nah, benda atau hasil karya keramik itu bisa dilihat dari 3 sudut pandang ya, ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Dia menempati sebuah ruang, kemudian bisa dilihat dari segala sudut pandang. Oke ya. Oke. Itu tentang uraian materi seni rupa 3 dimensi. Nah, ini ada contoh pameran seni rupa 3D. Seolah-olah gambarnya muncul gitu ya. Oke. Nah, jenis karya 3 dimensi ya, jenis seni rupa sama dengan karya 2 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi ini ada 2 macam, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan ya. Seni rupa murni itu betul-betul hanya ekspresi dari si perupa. Misalnya sebuah patung abstrak. Nah, itu benar-benar seni rupa murni. Kemudian seni rupa terapan. Terapan itu mempunyai nilai fungsi. Ya, mempunyai nilai fungsi.
Ya, misalnya keranjang, ya, sebuah keranjang yang dibuat, ya, selain itu misalnya keranjang dari anyaman bambu misalnya atau anyaman rotan, ya, keranjang itu merupakan karya seni tapi juga mempunyai fungsi nanti digunakan untuk wadah dan lain sebagainya, ya. Seni rupa, jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi, ya, hampir sama dengan 2 dimensi. Dia juga ada seni rupa murni, ada seni rupa terapan. Paling mudah mengingatnya kalau seni rupa murni itu benar-benar murni hasil ekspresi. Kadang bentuknya ya ekspresif, ya. Kadang bentuknya tidak jelas, gitu ya, sesuai dengan ekspresi dari perupanya. Kalau terapan itu mempunyai fungsi, ya, terapan itu memiliki fungsi. Oke ya. Nah, di sini ada beberapa teknik untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi. Ya, yang pertama teknik aplikasi. Teknik aplikasi, teknik karya hias dimanfaatkan dalam seni menjahit. Contohnya menempelkan potongan-potongan kain, bentuk bunga, bentuk bulan, dan lain sebagainya. Kemudian mozaik. Mozaik, misalnya pecahan-pecahan kaca, atau ya, misalnya dengan pecahan-pecahan kaca atau mungkin pecahan-pecahan keramik. Nah, itu ya, kemudian disusun menjadi sebuah karya yang membentuk misalnya wajah seseorang. Ya, kalau kamu lihat di TikTok atau apa itu kadang ada seni mozaik. Membuat wajah dari rubik atau apa gitu ya. Gitu. Kemudian teknik merakit, ya, miniatur kapal, menyambung-nyambungkan bahan. Kemudian ada teknik pahat kayu, ya, misalnya mau membuat patung dari kayu, nah, itu dengan teknik pahat. Alatnya juga alat pahat khusus, ya. Biasanya ini ada di SMK, tapi kalau kamu memang tertarik teknik pahat, lalu bisa ngajari juga, ya. Teknik cor, ya. Ada misalnya kalau kamu lihat di Bantul itu, kalau kamu lihat patung-patung yang besar itu ada patung kalau di dekat lapangan Paseban itu ada patung, kemudian di perempatan Masjid Agung itu juga ada patung-patung besar. Nah, itu menggunakan teknik cor, ya. Oke, kemudian contoh karya 3 dimensi itu apa saja? Ya, yang pertama adalah seni kriya. Ya, bisa ada furniture, kemudian tekstil, kemudian ada keramik, logam, kulit, ada batu, itu hasil karya kriya. Nah, karya kriya itu dibuat dengan beberapa teknik. Ada teknik pahat atau ukir, itu biasanya dengan kayu. Bahkan besi pun juga bisa dipahat dengan alat tertentu, ya. Lalu punya kawan yang dia memang ahli pahat besi. Biasanya motornya itu enggak, bagian blok mesinnya luar itu dipahat, itu bisa. Kemudian ada teknik butsir. Butsir itu biasanya digunakan untuk membuat keramik, ya. Di sini di Bundong ini banyak pengrajin keramik. Nah, biasanya menggunakan teknik butsir. Walaupun mungkin beliau-beliau yang seniman-senimannya kadang tidak tahu itu teknik apa, tapi sebenarnya teknik yang digunakan adalah teknik butsir, membentuk tanah liat yang ini sifatnya lunak. Kemudian membatik. Membatik itu menghalangi warna, ya. Jadi teknik batik itu mencairkan malam, kemudian malamnya ditaruh di kain, sehingga ketika dicelup warna itu tidak masuk ke dalam malamnya itu.
teknik menghalangi warna. Kemudian teknik tenun, ya ini di beberapa daerah ada penghasil tenun-tenun yang memang sudah terkenal. Ya nanti materi ini juga bisa kalian copy di Google Classroom. Kemudian ada teknik anyam, mungkin ketika SMP kalian pernah kriya anyam itu ya. Itu masuk dalam seni kriya. Kemudian bordir, ya, sulam. Nah, karya 3 dimensi lagi setelah seni kriya adalah patung. Ya, patung. Patung itu merupakan karya 3 dimensi. Ya. Nah, di sini contohnya ada patung di Borobudur. Ya. Nah, di sini ada teknik pembuatannya, yaitu zone de Bos dan relief. Zone de Bos itu berdiri sendiri, ya. Kemudian kalau yang relief itu yang dipahat atau nempel di dinding. Kemudian karya 3 dimensi yang ketiga adalah karya-karya keramik. Ya, kalian bisa temui di Bundong ini banyak orang membuat keramik. Sebenarnya kalau kalau ada waktu yang lebih longgar, paling ngajari keramik. Oke, kemudian setelah karya keramik ada arsitektur, ya. Wah, ini siapa yang sudah pernah ke Museum Jogja Kembali? Karya arsitektur juga merupakan hasil karya 3 dimensi. Cuma karya monumental itu contohnya arsitektur, ya, masuk ke dalam karya 3 dimensi yang monumental. Oke. Nah, yang paling penting, nah di sini bahan-bahan dalam berkarya 3 dimensi. Ini nanti bisa kalian perhatikan betul agar nanti kalian ketika berkarya 3 dimensi tahu bahan apa yang mau kalian gunakan. Oke. Bahan untuk berkreasi 3 dimensi yang pertama bahan lunak. Nah, bahan lunak ini contohnya kertas karton, gabus atau styrofoam, ya. Kemudian kertas itu ya contohnya ada di gambar ini, ya. Misalnya membuat tempat pensil menggunakan kertas koran. Ini adalah satu karya 3 dimensi, ya. Kemudian ya kalau koran itu bermacam-macam nanti bisa dibuatnya. Oke, kemudian alat-alatnya bisa kalian gunakan sederhana seperti gunting, silet, cutter dan lain-lain. Ya, bisa juga diwarna setelah itu. Kemudian bahan yang kedua adalah bahan yang liat. Ya, bahan liat itu seperti tanah liat, kemudian gips, plastisin atau plastisin itu was itu loh yang digunakan untuk mainan anak-anak, kemudian lilin. Sabun itu juga kalian kan mungkin pernah lihat membuat karya dengan mengukir sabun jadi sebuah karya itu ya, memanfaatkan sabun untuk kemudian dibentuk jadi karya, itu merupakan bahan yang liat. Ini contohnya. Kemudian bahan keras, kayu, batu, logam, ya.
itu bahan keras, tapi bisa tetap dibentuk. Ya, contohnya ini dari marmer. Kayu ya membentuknya mau nggak mau harus dengan alat juga, ya alat pahat, ya alat pahat atau alat tata. Batu juga ya. Ini bahan yang keras. Jadi bahan untuk membuat karya 3 dimensi ada 3, ya, bahan lunak, bahan liat, dan bahan keras. Oke ya, untuk materi 3 dimensi seperti itu. Hari ini Pak Lu hanya menyampaikan materi seni rupa 3 dimensi. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di Google Class, ya. Untuk penugasannya nanti di pertemuan berikutnya. Oke. Oke ya. Pak Lulu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.